Shalom, salam damai sejahtera, salam sehat untuk Anda sekalian dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya dalam program mengenal hukum perkawinan Gereja Katolik. Topik kita pada sesi ke-9 ini ialah unsur-unsur pembangun perkawinan yang sah. Dengan kata lain akan kita bahas apa sih yang membangun sebuah perkawinan sebagai perkawinan yang sah. Nah, orang-orang muda atau calon pasangan yang akan menikah itu biasanya akan mengatakan modal perkawinan itu ialah rasa cinta kasih. Bukankah cinta itu adalah unsur pembentuk perkawinan? Dan bukankah laki-laki dan perempuan itu saling tertarik, mendekat, dan menyatu karena cinta? Dan bukankah banyak perkawinan kandas dan bubar karena hilangnya rasa cinta? Dan bukankah Injil sendiri mengatakan bahwa hukum yang utama dan yang pertama ialah cinta kasih? Maka benar dan sah-sah saja bahwa modal perkawinan, unsur pembentuk perkawinan, bahkan unsur yang melanggengkan perkawinan itu adalah cinta kasih. Tetapi apakah memang hukum gereja itu memakai kata cinta kasih sebagai unsur pembentuk perkawinan? Apakah bahasa hukum itu menggunakan istilah cinta atau cinta kasih sebagai unsur konstitutif perkawinan? Nah, kita lihat bahasa hukum itu tidak memakai cinta kasih sebagai unsur pembentuk perkawinan. Bukan berarti untuk menikah tidak diperlukan cinta kasih, keliru. Justru sebaliknya, untuk menikah orang memang harus mencintai pasangannya dan saling mencintai. Tetapi cinta kasih itu oleh hukum hanya sekadar diandaikan. Dengan kata lain, cinta kasih yang membuat seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membangun perkawinan yang sejati, itu oleh bahasa hukum diterjemahkan atau diekspresikan dalam bentuk kehendak untuk menikah. Diekspresikan dalam tindakan kemauan. Dengan kata lain, di mata hukum, di depan hukum, pasangan suami istri tidak ditanya apakah engkau mencintai pasanganmu, tetapi hukum akan menanyakan kepada pasangan yang bersangkutan, apakah kamu menghendaki menjadi suami atau istri bagi pasanganmu. Nah, jadi apakah engkau mau? Dengan kata lain, unsur pembangun perkawinan adalah tindakan kehendak. Nah, jadi kehendak itulah yang menjadi bahasa hukum ya sebagai terjemahan, ekspresi, manifestasi dari rasa cinta. Nah, bahwa rasa cinta itu berbeda dengan kehendak, tapi harus mendasari kehendak, itu bisa ditunjukkan perbedaannya antara rasa cinta dan kehendak itu di dalam perkawinan generasi-generasi zaman dulu, mungkin nenek moyang kita, di mana pergaulan laki-laki dan perempuan tidak sebebas sekarang, tidak semerdeka sekarang. Orang memilih sendiri, anak-anak muda memilih sendiri pasangannya. Kalau dulu dijodohkan. Nah, rasa cinta itu bisa dibangun kemudian hari. Seperti dalam pepatah Jawa,
witing tresno jalaran saka kulino. Jadi yang penting ialah menghendaki dulu menikah atau menghendaki dulu dinikahkan oleh orang tua. Nah, yang penting ialah kehendak bebas. Nah, rasa cinta yang mungkin belum tumbuh atau hanya baru tumbuh sedikit, tapi sudah harus mengekspresikan kehendak untuk menikah, maka orang zaman dulu menikah dulu. Sementara rasa cinta, witing tresno, itu jalaran saka kulino. Nah, setelah hidup bersama, rasa cinta itu mengiringi atau menyusul kehendak yang sudah lebih dulu ada dan diekspresikan. Maka memang dalam bahasa hukum, yang diberi nilai hukum, diberi perlindungan hukum adalah tindakan kemauan, tindakan kehendak, bukan rasa perasaan cinta yang ada dalam hati. Memang dua hal ini saling menyatu. Diandaikan orang yang mengatakan aku mau mengambil engkau sebagai suami atau istriku itu digerakkan, didasari oleh rasa cinta terhadap pasangannya itu. Nah, karena itu bahasa hukum memperhitungkan tindakan kehendaknya untuk menikah. Nah, mari kita lihat Kanon 124 yang mengandung unsur-unsur atau prinsip-prinsip umum tindakan kehendak, itu mendefinisikan untuk sahnya tindakan yuridis dituntut agar pertama dilakukan oleh orang yang mampu untuk itu, untuk melakukan tindakan yuridis itu. Dan yang kedua, agar dalam tindakan itu terdapat hal-hal yang merupakan unsur hakiki tindakan yuridis. Dan yang ketiga, agar ada segala formalitas serta hal-hal yang dituntut oleh hukum untuk sahnya tindakan itu. Nah, di dalam hukum Gereja Katolik ada macam-macam tindakan yuridis. Misalnya, mengucapkan kaul kebiaraan atau kaul religius itu adalah tindakan yuridis. Seorang uskup menabiskan diakon, menabiskan imam menjadi uskup. Nah, itu juga adalah tindakan yuridis. Seorang uskup diosesan memberikan jabatan gerejawi, pastor paroki, kapelan, pastor rekan, hakim gerejawi, para vikarisnya, itu adalah juga tindakan yuridis seorang uskup. Otoritas gerejawi yang berwenang menjatuhkan sanksi, entah itu sanksi administratif atau sanksi pidana, itu juga adalah sebuah tindakan yuridis. Demikian juga seorang hakim gerejawi mengeluarkan dekret putusan pengadilan, apapun, entah itu anulasi perkawinan atau anulasi penahbisan, itu juga adalah tindakan yuridis. Nah, untuk sahnya setiap tindakan yuridis di dalam gereja, agar tindakan yuridis itu disebut sah, dan kalau tidak memenuhi syarat keabsahannya, tindakan yuridis itu bisa dianggap tidak sah, dianggap tidak ada, atau bisa dinyatakan tidak sah. Nah, itu ada tiga unsur yang kita lihat dalam screen ini. Dilakukan oleh orang yang mampu melakukan tindakan yuridis itu. Yang kedua, agar dalam tindakan yuridis itu ada hal-hal yang merupakan unsur hakikinya. Dan yang ketiga, ada unsur formalitas yuridis yang dituntut oleh hukum positif untuk sahnya tindakan itu. Nah, termasuk tindakan yuridis ialah orang yang menikah, pasangan yang menyatakan kehendaknya untuk menikah, dan itu disebut kesepakatan nikah. Nah, mari kita lihat aplikasi dari Kanon 124 paragraf 1 ini untuk tindakan yuridis yang disebut perkawinan. Nah, itu terdapat dalam Kanon 1057 paragraf 1. Dikatakan,
Di sana kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim antara orang-orang yang menurut hukum mampu membuat perkawinan. Kalau kita rumuskan secara lain, unsur-unsur apa yang membuat perkawinan? Ada 3, yaitu kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim antara orang-orang yang menurut hukum mampu. Ini persis sama dengan Kanun 124 tadi, ada 3 unsur. Ya, untuk sahnya tindakan yuridis, yaitu oleh orang yang menurut hukum mampu. Lalu ada unsur konstitutif untuk sahnya tindakan itu, yaitu kesepakatan seorang laki-laki dan seorang perempuan, ini dalam perkawinan. Dan ada formalitas, nah dinyatakan secara legitim kesepakatan itu. Nah, jadi ada 3 unsur yang membentuk perkawinan Katolik yang sah, yaitu kesepakatan seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan itu mampu menurut hukum melakukannya. Dan kesepakatan itu dinyatakan dalam sebuah formalitas yuridis yang ditentukan untuk sahnya kesepakatan itu. Nah, kalau kita rumuskan lagi, ya, sekarang kita balik urut-urutannya. Dalam perkawinan, unsur-unsur yang membentuk keabsahannya itu ada 3, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu tentu saja diandaikan ya, tidak ada perkawinan laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, atau seorang laki-laki dan 2 perempuan sekaligus, demikian juga sebaliknya tidak. Jadi selalu diandaikan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, yang penting di sini dari unsur pertama, yang mampu menikah atau menurut hukum mampu menikah. Nah, seorang laki-laki dan seorang perempuan ini untuk disebut membangun perkawinan, memulai perkawinan secara sah, itu harus menyatakan kesepakatan nikah. Mereka itu tidak boleh tidak ngapa-ngapain, duduk jejer, berdampingan, diam saja. Nah, tidak. Itu bukan membentuk perkawinan. Mereka disebut membentuk perkawinan kalau bersama-sama menyatakan kesepakatan nikah. Satu dibalas, ditanggapi oleh yang lain, ya aku mau mengambil engkau sebagai suami atau istriku dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, seumur hidup. Nah, pernyataan kesepakatan nikah ya aku mau itu dinyatakan dalam sebuah formalitas yang ditentukan oleh hukum kanonik untuk sahnya, yaitu dalam sebuah tata perayaan kanonik. Nah, itulah 3 unsur. Ya. Nah, kita bahasakan lagi 3 unsur pembentuk perkawinan sah yang tadi. Unsur yang pertama yang tadi disebut pihak-pihak yang menurut hukum mampu, itu bisa dibahasakan dengan cara lain, yaitu laki-laki dan perempuan yang akan menikah itu tidak terkena halangan nikah dan memiliki status liber. Ini karena halangan nikah membuat pihak-pihak yang menikah itu tidak mampu menikah secara sah. Nah, jadi hukum itu bisa menetapkan, hukum ilahi, hukum kodrati, hukum positif gerejawi bisa menetapkan halangan-halangan nikah yang bisa membuat orang sebenarnya tidak mampu menikah. Nah, di antara 12 jenis halangan nikah itu yang paling pokok ialah status liber. Bahasa Latin artinya status bebas.
bebas dari ikatan nikah sebelumnya. Sebentar lagi akan kita lihat. Unsur kedua, laki-laki dan perempuan itu yang menurut hukum mampu, yang di sini diterjemahkan tidak terkena halangan nikah, itu menyatakan kesepakatan nikah. Nah, kesepakatan nikah sebagai tindakan kehendak itu harus benar, harus utuh atau plenus bahasa Latinnya, dan bebas atau liber. Nah, kesepakatan nikah itu dinyatakan dalam sebuah formalitas, yaitu dalam sebuah tata perayaan kanonik yang ditetapkan oleh gereja untuk sahnya perkawinan Katolik. Nah, sekarang mari kita rinci ketiga unsur itu. Yang pertama, laki-laki dan perempuan itu menurut hukum mampu menikah. Menurut hukum mampu melaksanakan tindakan yuridis yang disebut menikah atau menyatakan kehendak dan kesepakatan menikah. Nah, untuk dapat melaksanakan hak menikah atau exercitio juris ad matrimonium, seseorang itu harus memiliki kemampuan untuk menikah, atau bahasa Latinnya capacitas nubendi. Kemampuan untuk menikah pada seorang laki-laki dan seorang perempuan itu terdiri atas kemampuan natural. Artinya apa yang menurut kodrat perkawinan menuntut atau menjadikan seorang laki-laki atau seorang perempuan itu mampu menikah. Dan kemampuan yuridis atau kapasitas yuridika. Artinya kemampuan yang ditentukan oleh hukum positif gerejawi sebagai mampu menikah. Nah, Kanon 1058 yang tadi juga sudah saya singgung mengatakan semua orang dapat melangsungkan perkawinan sejauh tidak dilarang oleh hukum. Nah, itulah mengapa hukum itu bisa menentukan syarat-syarat, modalitas, larangan-larangan, halangan-halangan orang melakukan tindakan yuridis ya demi kebaikan orang itu sendiri dalam hal perkawinan, itu demi kebaikan anak, demi kebaikan umum, demi kebaikan masyarakat, karena perkawinan adalah sel masyarakat dan juga sel gereja. Nah, jadi hukum itu tidak menghalangi, tidak membatasi, apalagi mencabut sepenuhnya secara total hak orang per orang untuk menikah, tetapi mengatur pelaksanaan hak untuk menikah. Dengan kata lain, setiap orang bebas melaksanakan hak nikahnya asalkan selaras dengan norma-norma hukum. Semua orang dapat melangsungkan perkawinan sejauh tidak dilarang oleh hukum. Ini unsur yang nomor 1. Orang-orang yang menurut hukum mampu menikah. Nah, Kanon 1073 mengenai halangan itu menetapkan halangan yang menggagalkan membuat seseorang tidak mampu melangsungkan perkawinan secara sah. Nah, inilah yang lebih spesifik menerjemahkan orang yang menurut hukum mampu atau tidak mampu. Kalau terkena halangan yang sifatnya menggagalkan menurut hukum, orang itu tidak mampu melangsungkan perkawinan secara sah. Nah, hukum gereja itu memiliki 12 jenis halangan nikah. Tidak lebih dan tidak kurang selama ini.
Itu diatur dalam Kanun 1083 sampai dengan 1094 yang dalam sesi-sesi berikut juga akan kita bahas. Nah, seperti yang tadi saya katakan, di antara 12 jenis halangan nikah, yang paling pokok, paling utama ialah halangan ikatan nikah sebelumnya. Atau dalam bahasa Latin, impedimentum vinculi, atau halangan ikatan. Nah, mengapa ini yang paling utama dan paling penting? Karena halangan ini menerjemahkan ciri hakiki perkawinan yang satu tak terputuskan. Maka kalau seseorang sudah terikat oleh perkawinan yang sah sebelumnya, itu tidak mungkin menikah untuk kedua kali. Dengan kata lain, dia terhalang oleh ikatan nikah sebelumnya yang belum diputus oleh kematian. Nah, inilah unsur pertama, orang-orang yang menurut hukum mampu menikah, dengan kata lain tidak terkena halangan nikah dan memiliki status bebas dari ikatan nikah yang sah. Nah, unsur kedua ialah laki-laki dan perempuan itu menyatakan kesepakatan nikahnya, ya aku mau mengambil engkau sebagai suami atau istriku dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, seumur hidup. Kemudian disambung oleh imam yang mengatakan apa yang dipersatukan Allah dijawab oleh kedua mempelai, saksi dan seluruh umat, tidak boleh diceraikan manusia. Nah, hukum gereja menggunakan konsep konsensualistik mengenai perkawinan atau konsep kontraktualistik. Artinya, kesepakatan nikah itulah momen terciptanya, terbentuknya perkawinan. Itulah momen ikatan nikah dimulai. Dengan kata lain, kesepakatan membentuk, menciptakan, memulai perkawinan. Sesuai dengan adagium Latin dari hukum Romawi, consensus facit matrimonium. Nah, Kanun 1057 paragraf 2 menetapkan mengenai kesepakatan perkawinan. Apa itu kesepakatan perkawinan? Kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan mengatakan, ya aku mau mengambil engkau sebagai istriku atau sebagai suamiku dan seterusnya, itu adalah tindakan kehendak atau tindakan kemauan. Dengannya, seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali. Nah, ini sebuah tindakan kemauan, tindakan manusia-manusia yang dewasa, yang sadar, yang bebas, untuk membangun komitmen sekali seumur hidup dengan perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali. Nah, itulah mengapa untuk tindakan yang serius seperti ini, hukum menetapkan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mampu menikah. Nah, kesepakatan nikah itu tindakan kehendak yang harus memenuhi 3 unsur human act atau actus humanus. Dalam teologi moral Katolik, setiap tindakan baru bernilai yuridis, bernilai moral, kalau memenuhi 3 unsur, yaitu unsur tahu, pengetahuan, unsur mau, kemauan atau kehendak,
dan unsur mampu melaksanakan, mewujudkan komitmen tahu dan menghendaki itu. Nah, bila salah satu dari tiga unsur ini tidak ada, maka itu tidak disebut actus humanus, tidak bisa disebut human act, mungkin hanya bisa disebut actus hominis. Nah, kesepakatan nikah itu harus bersifat benar, verus, penuh, plenus, dan bebas. Cacat-cacat terhadap benar, terhadap penuh, dan terhadap bebas itu bisa membuat kesepakatan nikah tidak sah. Nah, itu akan diatur dalam Kanon 1095 sampai dengan 1105 yang dalam sesi-sesi berikut juga akan kita bahas. Nah, kesepakatan nikah itu bisa berdiri sendiri. Sehingga sekalipun perkawinan terkena halangan atau mengalami cacat tata perayaan kanonik, terkena halangan atau cacat formalitasnya, kesepakatan nikah tetap dianggap ada. Tetapi kesepakatan nikah itu tidak efektif menciptakan ikatan nikah yang sah justru karena ada halangan atau karena ada cacat formalitas. Nah, itu dari ketentuan Kanon 1107. Nah, mari kita lihat unsur yang ketiga, yaitu formalitas untuk menyatakan kesepakatan nikah. Nah, kesepakatan nikah kedua mempelai harus dinyatakan di hadapan pelayan gerejawi yang berwenang. Nah, saya kutipkan di sini kan 1108 paragraf 1 bunyinya, perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan ordinaris wilayah atau pastor paroki, atau kalau bukan ordinaris wilayah atau pastor paroki, oleh imam atau diakon yang diberi delegasi oleh ordinaris wilayah atau pastor paroki, dan di hadapan dua orang saksi, yaitu perwakilan umat yang menjadi saksi atas peristiwa atau tindakan yuridis perkawinan itu. Nah, pelayan perkawinan di situ hadir menanyakan pernyataan kesepakatan nikah dan menerima kesepakatan nikah kedua mempelai atas nama gereja. Jadi sangat simpel sekali formalitas yuridis untuk pernyataan kesepakatan nikah mempelai. Meskipun simpel, itu adalah demi sahnya perkawinan. Nah, formalitas kanonik tersebut berlaku baik untuk perkawinan dengan halangan beda agama, misalnya Katolik dan non-Baptis. Berlaku juga untuk perkawinan campur beda gereja, yakni antara seorang Katolik dan seorang Kristen non-Katolik. Meskipun bukan di hadapan ordinaris wilayah atau pastor paroki, atau di hadapan imam atau diakon, formalitas kanonik dianggap tetap sah jika perkawinan diteguhkan oleh seorang awam yang mendapat delegasi dari uskup diosesan. Tentu saja, menurut ketentuan Kanon 1112 paragraf 1, bila mana bagi kedua mempelai itu tidak tersedia imam atau diakon untuk menerima kesepakatan nikah mereka. Demikian juga, sekalipun tidak di hadapan ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam atau diakon yang mendapat delegasi, formalitas kanonik menurut hukum gereja juga tetap dianggap sah bila perkawinan dilakukan di hadapan saksi-saksi saja. Tentu saja, menurut ketentuan Kanon 1116 paragraf 1,
Bila mana pelayan yang berwenang, yang seharusnya melayani perkawinan itu, tidak ada atau tidak dapat dikunjungi tanpa kesulitan yang besar. Nah, inilah unsur yang ketiga, formalitas kanonik, formalitas yuridis untuk keabsahan perkawinan Katolik. Sekian sesi yang ke-9 ini. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera untuk Anda sekalian dimanapun Anda berada.